Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nadia Vega dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya ingin meresensi jurnal Apa itu Tata Kelola oleh Francis Fukuyama. Baiklah, kita masuk ke sinopsis. Jurnal ini membahas pentingnya pengukuran kualitas tata kelola negara, terutama fokus pada lembaga eksekutif dan birokrasinya. Francis Fukuyama menyoroti bahwa konsep tata kelola negara seringkali kurang dipahami secara empiris dan terdapat sedikit kesepakatan mengenai definisi pemerintahan berkualitas tinggi. Dalam jurnal ini, Fukuyama mengusulkan 4 pendekatan untuk mengukur kualitas tata kelola negara, yaitu langkah-langkah prosedural, ukuran kapasitas, ukuran keluaran, dan ukuran otonomi birokrasi. Fukuyama menolak ukuran keluaran sebagai parameter tunggal dalam menilai kualitas tata kelola negara dan mengusulkan kerangka dua dimensi yang menggunakan kapasitas dan otonomi sebagai ukuran kualitas cabang eksekutif. Dia juga menjelaskan bahwa negara-negara berpendapatan rendah disarankan untuk mengurangi otonomi birokrasi, sementara negara-negara berpendapatan tinggi berupaya meningkatnya. Jurnal ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya memperhatikan berbagai aspek dalam mengevaluasi kualitas tata kelola negara. Kekurangan dari jurnal ini ialah kurangnya penjelasan mendalam mengenai implementasi praktis dari 4 pendekatan yang disarankan oleh Francis Fukuyama dalam mengukur kualitas tata kelola negara. Meskipun jurnal ini memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep tersebut, namun tidak memberikan contoh konkret atau studi kasus yang dapat mengilustrasikan bagaimana pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, jurnal ini juga cenderung bersifat teoritis dan konseptual, sehingga mungkin kurang memberikan pandangan yang lebih praktis atau aplikatif bagi pembaca yang tertarik untuk mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam analisis atau evaluasi tata kelola negara di lapangan. Dalam konteks penelitian lebih lanjut, akan lebih bermanfaat jika jurnal ini dapat melengkapi teori dengan studi kasus konkret atau analisis empiris yang mendalam untuk mendukung validitas dan aplikabilitas dari pendekatan yang diusulkan oleh Francis Fukuyama. Salah satu kelebihan dari jurnal ini adalah memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdebatkan dan menggali pemahaman tentang kualitas tata kelola negara dengan mengusulkan 4 pendekatan berbeda untuk mengukur kualitas tata kelola negara. Jurnal ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Selain itu, jurnal ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam memahami konsep, kinerja, dan kapasitas otonomi birokrasi sebagai komponen penting dalam menilai kualitas cabang eksekutif suatu negara. Dengan demikian, jurnal ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas tata kelola negara dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Selain itu, jurnal ini juga memberikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan pendekatan. Ini juga memberikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan pendekatan antara negara-negara berpendapatan rendah dan tinggi dalam mengelola otonomi birokrasi, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh berbagai jenis negara dalam meningkatkan kualitas tata kelola mereka. Saran untuk jurnal ini, pertama, melengkapi teori dengan studi kasus konkret dan analisis empiris akan membantu mengilustrasikan bagaimana 4 pendekatan yang diusulkan oleh Francis Fukuyama dapat diterapkan dalam konteks nyata. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi praktis dari konsep-konsep tersebut. Kedua, mendorong kolaborasi antara para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang konsep-konsep yang diusulkan dalam jurnal ini.
Diskusi lintas disiplin dan lintas sektor dapat memperkaya pemahaman tentang kualitas tata kelola negara dan memunculkan ide-ide inovatif dalam meningkatkan kualitas. Ketiga, merangsang penelitian lanjutan yang fokus pada pengembangan metode pengukuran kualitas tata kelola negara yang lebih komprehensif dan aplikatif. Penelitian ini dapat mencangkup pengembangan indikator baru, pengujian validitas konsep, dan eksperimen kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Memastikan hasil penelitian relevan dan temuan yang signifikan diseminasi secara luas kepada pemangku kepentingan terkait, baik melalui publikasi jurnal ilmiah, seminar, konferensi, maupun kegiatan penyuluhan. Hal ini akan memperluas dampak penelitian dan memperkuat pemahaman bersama tentang tata kelola negara. Baiklah, demikian hasil dari resensi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.